Saya juga eh, apa ya bertanya-tanya tuh selalu ya. Banyak soal-soal ya pelanggaran jabatan ya. Kan kalau Kemendagri dia bisa menegur kepala daerah, khususnya gubernur gitu ya. Itu kan dalam konteks jabatan, pelanggaran jabatan gitu ya. Pelanggaran jabatan ini kan banyak betul gitu ya. Coba aja dalam masa pandemi kemarin itu kan banyak persoalan-persoalan. Akhirnya Kemendagri itu tidak lakukan apa-apa, tindakan apa-apa gitu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anies. Ini juga soal, jadi di mata publik akhirnya apa? Seorang Anies yang sebenarnya salah melakukan pelanggaran itu jadi benar. Kenapa? Karena tidak pernah ada tindakan. Ya, tindakan untuk menegur gitu loh. Tindakan untuk menyatakan bahwa tindakan Anies itu salah gitu. Nggak ada kan? Berarti masyarakat mengatakan ya Anies benar. Apa yang dikatakan Anies benar gitu. Ini bahaya. Pembiaran seperti ini bahaya. Saya melihat mungkin saja ada strategi, mungkin saya nggak tahu, di satu sisi biar masyarakat yang menilai tahu nih, membiarkan, biar si Aniesnya liar gitu ya. Tapi dengan tidak ditegur bisa juga jadi berbalik. Ya, Anies bilang, saya saja nggak pernah ditegur, berarti saya nggak salah dong. Gitu. Masyarakat kita kan nggak bisa ditebak, ya, nggak bisa ditebak. Ya coba aja waktu di Jakarta, tempo hari waktu pilkada, kok bisa menang gitu loh, kan aneh kan. Nah, jadi permainan-permainan seperti itu, pembiaran-pembiaran seperti itu, dan berharap masyarakat menilai gitu ya, menilai dan membuat Anies supaya lebih liar lagi, itu bahaya. Itu bahaya. Justru kita harus katakan kalau dia salah, salah. Nah, masyarakat kita tuh tingkat sadarannya secara politis itu harus diingatkan. Ya, kita tidak bisa melepaskan begitu saja masyarakat melakukan analisa secara bebas. Ya, dalam perilaku jabatan Anies, kita nggak bisa lepas begitu saja tanpa ada intervensi, tanda kutip ya, dikasih informasi kepada masyarakat, ini loh yang benar, ini yang salah. Kalau salah langsung ditegur. Harusnya seperti itu gitu. Jangan dibiarkan. Ya, jangan coba-coba bermain seperti itu, bahaya. Ya. Kalau Anies secara personal sekarang ini, apapun yang dia lakukan, ya pasti juga ada muatan politis untuk kekuasaan baru yang dia akan harapkan, yakni pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, apapun, tidak hanya di perjalanan yang di dua tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, tapi juga setiap kegiatan yang di Jakarta pun dia manfaatkan untuk itu. Ya, nah kalau yang di perjalanan di dua tempat tersebut itu sudah jelas ya, ada pelangnya. Saya mendapatkan fotonya, gitu ya. Nah ini sebetulnya sudah melanggar. Ya, Anies sudah melanggar mandat dia sebagai kepala daerah yang seharusnya punya tanggung jawab melakukan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Kalaupun ada perjalanan dinas seperti ini, tidak boleh ada muatan-muatan kepentingan kekuasaan lain selain perjalanan dinas itu sendiri. Itu yang harus dilihat. Nah, saya berharap dengan informasi awal ini sebetulnya Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil langkah awal. Apa? Berdasarkan informasi yang sudah berkembang di masyarakat ini, ya, Kementerian Dalam Negeri sudah bisa melakukan pendataan awal, mengumpulkan data informasi apakah benar perjalanan dinas Anies Baswedan ini dilakukan dengan benar. Ya, atau ada tadi muatan-muatan politis kekuasaan yang lain. Ya, di luar tanggung jawab dia dalam perjalanan dinas sebagai Gubernur Jakarta gitu. Saat ini kan di Jawa dan Bali oleh pemerintah pusat diberlakukan PPKM mikro. Artinya terkendali secara ketat sampai ke tingkat mikro, ya. Nah,
Seharusnya Anies sebagai Gubernur Jakarta itu menjaga Jakarta ya bersama aparaturnya supaya Jakarta ini juga segera keluar dari zona merah. Seharusnya dengan informasi awal yang sudah diberikan oleh publik, oleh media, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yang harus melakukan pengawasan. Itu satu. Ya, kedua, DPRD DKI Jakarta ini kemana gitu loh. Ya, dia kan punya fungsi pengawasan. Ya, gaji hampir 2 miliar per tahun. Tapi apa kerjanya? Nggak ada. Ya, 125 orang anggota DPRD DKI Jakarta itu nggak ada yang bersuarakan masalah ini gitu. Yang bersuara justru masyarakat dan media. Harusnya informasi ini diberikan oleh DPRD harusnya. Dan juga Kementerian Dalam Negeri harusnya juga melakukan langsung tadi investigasi awal dan teguran. Kalau memang sudah cukup bukti, indikasinya membuktikan bahwa dia melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran tugas sebagai kepala daerah DKI Jakarta. Itu pertama untuk Kemendagri. Untuk DPRD harusnya memanggil Anies. Ya. Mempertanyakan ya, melakukan klarifikasi informasi yang diterima oleh masyarakat. Gitu. Jika memang ini terbukti bahwa Anies melakukan pelanggaran, DPRD DKI Jakarta bisa lakukan pansus untuk itu. Ya, kalau sudah pansus bisa langsung memecat Anies dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tapi yang saya ragukan, apa berani DPRD DKI Jakarta tidak usah memecat, menegur Anies gitu loh. Karena dalam sejarahnya DPRD DKI Jakarta yang sekarang ini tidak pernah sekalipun menegur Anies. Walaupun kesalahannya jelas terlihat. Ya selama ini ya kan Anies pandai kan, dia bagi-bagi proyek kepada anggota DPRD, ya proyek-proyek APBD gitu. Terus juga dia bagi-bagi fasilitas atas nama jabatan dan tugas pada anggota DPRD. Tadi gaji aja sampai 2 miliar per tahun. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, semua ini kan menindakbobokkan anggota DPR, membuat mereka tidak kritis. Banyak persoalan-persoalan Jakarta yang seharusnya diselesaikan oleh Anies, tapi Anies tidak menyelesaikannya, justru jalan-jalan seperti tempo hari, DPRD-nya diam saja kan. Coba aja lihat, ada nggak satu kali saja DPRD DKI Jakarta menegur ya, Anies Baswedan karena melakukan kesalahan. Pengetahuan saya belum pernah ada tuh, ya, gitu. Kalaupun menegur itu menegur dalam artian awalan, nanti tiba-tiba udah hilang, ya udah hilang. Kenapa sudah ada tawar menawar di belakang akhirnya? Kalau kita lihat, ya sulit berharap ya dari anggota DPRD DKI Jakarta ya. Padahal dia punya fungsi pengawasan ya fungsi dan tugas sebagai pengawasan. Tapi itu tidak pernah dilakukan dengan baik oleh DPRD DKI Jakarta. Jadi ini catatan juga buat warga Jakarta nanti, ya jangan pilih Anies lagi gitu loh, ya. Kalau masih pilih Anies lagi gitu ya jadi gubernur, ya, atau mau nanti kalau misalnya dia ikut pilpres, wah repot juga ya, jadi gubernur aja nggak beres. Ya ngurus Jakarta aja nggak beres, masa mau dipilih untuk ngurus Indonesia? Ya kan ngurus pandemi di Jakarta saja nggak bisa dia, gitu loh. Apalagi mengurus pandemi tingkat nasional, gitu. Nah jadi ini kesadaran buat warga Jakarta, warga Indonesia gitu loh. Nah saya berharap alternatifnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri tadi, ya melakukan investigasi, pemeriksaan, ya pencarian informasi berdasarkan informasi-informasi awal yang sudah berkembang di masyarakat.